Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ilmu sejarah adalah merupakan ilmu yang bersifat diakronis. Artinya, peristiwa sejarah ini bergerak sesuai dengan gerak waktu. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa gerak sejarah itu memang seiring dan sejalan dengan sang waktu. Nah, artinya peristiwa sejarah harus disusun secara kronologis dari awal sampai akhir. Nah, jadi sifat kronologinya ini akan menggambarkan kekontinuitasan dari peristiwa sejarah. Jadi peristiwa sejarah kan berjalan seiring dengan gerak waktu. Nah, tentu saja sejarah yang tampil ya, yang sesuai dengan gerak waktu memang merupakan sejarah yang hanya ada dalam tataran permukaan saja. Artinya, sejarah yang diungkap itu hanya sesuai dengan waktunya. Nah, ini kadang-kadang manusia ingin menulis sejarah dengan cara yang mudah, ya, karena sejarah itu yang mudah itu merupakan kumpulan peristiwa yang kontinu. Nah, tetapi seringkali tidak diberitakan hubungan antar peristiwa itu. Jadi seringkali sejarah yang diakronis dipandang sebagai kumpulan peristiwa. Jadi kumpulan peristiwa yang kronologis. Jadi sesuai dengan waktu kejadiannya. Nah, jadi bisa jadi yang pertama-tama dibuat oleh manusia, sejarah yang diakronis itu adalah merupakan kronik-kronik, yaitu kumpulan-kumpulan sejarah, peristiwa sejarah yang terjadi, yang dahulu ditulis lebih dahulu, yang belakangan ditulis yang belakangan. Artinya, kronik sejarah memang ditulis sesuai dengan urutan waktu. Nah, itulah yang dikatakan sebagai diakronis. Jadi sejarah diakronis itu adalah sejarah yang sejalan, seiring dengan waktu. Nah, tentu saja laporan atau bentuk penulisan sejarahnya itu memang tidak bisa dikatakan merupakan karya yang mendalam gitu ya. Jadi bisa jadi itu hanya merupakan narasi yang baru pada tataran permukaan, yaitu sebagai pengenalan karya sejarah terhadap manusia. Jadi manusia baru diperkenalkan dengan peristiwa-peristiwa yang kronologis. Jadi belum melakukan semacam penafsiran ya, bahwa mengapa peristiwa yang pertama terjadi dan apa sebab-sebabnya. Ini tidak dipentingkan seperti itu. Jadi yang penting ada peristiwa yang satu dan peristiwa yang lain, ada peristiwa yang satu mendahului peristiwa yang kemudian, dan kemudian juga akan muncul peristiwa berikutnya, tetapi peristiwa-peristiwa itu memang tidak dijelaskan ya, secara detail
Jadi yang ada adalah penggambaran peristiwa itu secara runtut. Nah, jadi penggambaran peristiwa runtut itulah yang disebut dengan diakronis. Ya, jadi diakronis itu hanya melihat dari sisi keruntutan waktu. Jadi artinya harus kronologis. Nah, jadi peristiwa kronologis ini memang seringkali tidak perlu dijelaskan secara detail kepada para pembacanya, karena yang dipentingkan adalah merupakan akumulasi dari kisah-kisah sejarah yang telah terjadi pada masa lampau. Nah, sehingga kemudian pembacanya akan bisa mengetahui bahwa peristiwa sejarah itu pernah terjadi seperti yang dijelaskan oleh misalnya Babat Sengkala, yaitu merupakan karya yang berisi mengenai daftar dari peristiwa-peristiwa sejarah yang telah terjadi pada masa lampau, dan kemudian bisa disebutkan lagi, ya, terutama peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dan juga sesudah. Nah, dengan demikian sejarah yang diakronis itu adalah sejarah yang memang disusun secara kronologis, dan kekronologisannya itu memberi gambaran mengenai kontinuitas dari berbagai peristiwa, dan biasanya peristiwa-peristiwa yang terdaftar itu merupakan peristiwa yang penting-penting. Ya, kadang-kadang bukan peristiwa yang besar-besar, bukan peristiwa yang kecil-kecil maksudnya, tetapi hanya merupakan peristiwa yang besar-besar. Nah, inilah yang seringkali catatan yang berkaitan dengan kediakronisan itu menunjukkan informasi yang ramping terhadap sejarah. Ya, karena memang hanya disesuaikan dengan waktu dan juga hubungannya dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.